Bangsa Israel kalah karena dosa satu orang, kemudian atas petunjuk Tuhan Israel dapat mengalahkan Ai. Beginilah cuplikan jalan ceritanya. Suara mereka penuh keheranan, sekaligus bangga. Namun di balik semua kemeriahan itu, sesuatu yang gelap sedang bergerak diam-diam. Sebuah dosa tersembunyi di balik kain, pasir, dan tipu daya hati manusia. Yosua duduk di depan kemahnya sambil memandang api unggun yang menyala seperti lidah-lidah emas. Kemenangannya atas Yeriko membuatnya diperhitungkan sebagai panglima besar. Tetapi ia tidak menepuk dada. Ia tahu ini bukan kemenangan strategi militer, ini kemenangan Tuhan. Kaleb duduk di sampingnya sambil meminum air dari kendi. Yeriko adalah permulaan yang indah, Kak Yosua, katanya sambil tersenyum puas. Betul, tetapi kita baru di awal. Banyak kota lain menunggu kita. Kaleb mengangguk. Ai adalah yang berikutnya, kota kecil, tidak sulit. Yosua tersenyum tipis. Ai, kota kecil itu terletak di sebelah timur Betel. Jumlah pasukannya kecil. Dindingnya tidak setebal Yeriko. Jika Yeriko adalah raksasa yang runtuh oleh kuasa Tuhan, maka Ai hanyalah semut kecil yang bisa diinjak. Yosua percaya itu juga. Terlalu percaya. Ia memutuskan untuk mengirim beberapa pengintai, bukan seluruh pasukan. Saat mereka kembali, laporan mereka terdengar penuh keyakinan. Tuanku Yosua, Ai tidak seberapa. Jangan libatkan seluruh bangsa. Kirim 2 atau 3.000 orang saja. Prajurit lain menambahkan sambil tertawa kecil. Hahaha, tidak perlu repot-repot. Mereka pasti lari sebelum kita mendekat. Kata-kata itu menciptakan suasana puas diri yang halus. Tidak ada doa, tidak ada penyelidikan di hadapan Tuhan, tidak ada pertanyaan. Tuhan, apa kehendakmu tentang kota ini? Untuk pertama kalinya sejak Yordan terbelah, keputusan dibuat tanpa Tuhan. Keesokan harinya, Yosua mengirim sekitar 3.000 prajurit menuju Ai. Mereka pergi dengan langkah ringan, percaya diri, bahkan bercanda sepanjang perjalanan. Setelah ini kita makan siang di Ai. Pulang cepat ya, aku mau tidur siang. Tetapi ketika mereka mendekati kota itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Para prajurit Ai keluar, dan Israel kacau balau. Mereka melarikan diri sebelum sempat bertarung sungguhan. Panah-panah Ai melesat dan mengenai punggung prajurit yang lari. Teriakan panik menggema di antara bukit-bukit. Sekitar 36 prajurit Israel mati. Jumlahnya memang sedikit, tetapi bagi Israel yang melihat Tuhan meruntuhkan tembok Yeriko hanya dengan sorak iman, kekalahan itu seperti hantaman keras ke wajah. Mereka tidak hanya kalah, mereka dipermalukan. Pasukan kembali ke Gilgal dengan wajah pucat, tubuh gemetar, hati roboh. Suasana perkemahan berubah total. Wanita-wanita menangis melihat suami mereka tidak kembali. Anak-anak memeluk ibunya sambil bertanya-tanya apa yang terjadi. Mengapa Tuhan meninggalkan kita? Bisik seorang pria tua. Kabar tentang kekalahan itu menyebar seperti api di padang kering. Yosua mendengarnya dan hatinya runtuh. Yosua merobek pakaiannya. Ia jatuh tersungkur di depan tabut perjanjian. Wajahnya menempel tanah. Para tua-tua Israel ikut merobek pakaian mereka dan menabur debu di kepala. Yosua menangis di hadapan Tuhan sepanjang hari hingga matahari hampir terbenam. Dengan suara gemetar ia berkata, "Ah Tuhanku, Allahku, mengapa Engkau membawa bangsa ini menyeberangi Yordan hanya untuk diserahkan ke tangan orang Amori supaya kami binasa? Lebih baik kami tinggal saja di seberang Yordan." Kaleb memegang bahunya, mencoba menenangkan, tapi Yosua melanjutkan, "Apakah yang akan kukatakan kepada Israel? Musuh kami akan mendengar hal ini dan mengepung kami, menghapuskan nama kami dari bumi. Dan, oh Tuhan, apakah yang akan Kau perbuat bagi nama-Mu yang besar?"
Suasana hening. Hanya suara muram api unggun yang berkecamuk. Dan tiba-tiba suara Tuhan menggema, keras, tegas, menusuk hati. "Bangunlah, mengapa engkau tersungkur demikian?" Yosua terpaku. Tuhan melanjutkan, "Israel telah berdosa. Mereka melanggar perjanjian yang kuperintahkan. Mereka mengambil barang-barang yang dikhususkan bagiku. Mereka mencurinya, menyimpannya, dan menyembunyikannya." Yosua mengangkat kepala perlahan. Ada yang mencuri barang tabu. Ada dosa tersembunyi di tengah bangsa Israel. Dan Tuhan berkata lagi, "Sebab itu, Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya." Kata-kata itu seperti pedang menembus jantung Yosua. Seluruh bangsa Israel sedang menderita karena satu orang. Di perkemahan Israel, ada seorang pria bernama Achan dari suku Yehuda. Ia duduk di dalam tendanya, wajahnya pucat, tangan gemetar. Di bawah perut tanah tempat ia duduk, tersembunyi sesuatu. Sebuah jubah indah buatan Babilonia, 200 sikal perak, dan sebatang emas seberat 50 sikal. Achan membukanya diam-diam. Mata jubah itu berkilau diterpa cahaya lampu. Perak dan emas itu bersinar memantulkan hawa rakus dari dalam hatinya. Tidak ada yang tahu, gumamnya. Hanya jubah, hanya sedikit emas, tidak seberapa, tidak akan mengubah apapun. Tetapi ia salah. Achan tidak tahu bahwa dosa kecil yang ia sembunyikan di bawah tanah memusnahkan 36 nyawa Israel. Ia tidak tahu bahwa Tuhan menahan penyertaannya karena satu tindakan kecil yang ia anggap sepele. Ia tidak tahu bahwa keesokan harinya namanya akan dipanggil. Pagi itu, Yosua berdiri di depan tabut perjanjian. Wajahnya serius dan tegang. Seluruh bangsa berkumpul. Suku demi suku dipanggil. Tuhan berkata kepada Yosua, "Aku akan menunjukkan siapa pelakunya." Suku-suku maju. Tuhan memilih suku Yehuda. Yehuda maju. Tuhan memilih keluarga Zerah. Zerah maju. Tuhan memilih rumah Zabdi. Rumah itu maju. Dan akhirnya Tuhan memilih Achan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah. Suasana hening. Achan berdiri di tengah kerumunan. Ribuan mata menatapnya. Yosua melangkah maju. Suaranya berat. "Achan, anakku, berilah hormat kepada Tuhan. Akuilah apa yang telah kau lakukan. Jangan sembunyikan lagi dari kami." Achan gemetar. Ia mencoba menahan air matanya. Tetapi akhirnya ia berkata, Aku telah berdosa terhadap Tuhan. Ketika aku melihat jubah indah dari Babilonia, dan perak, dan emas, aku menginginkannya. Aku mengambilnya. Aku menyembunyikannya. Di dalam tendaku terdengar desahan kecewa dari seluruh bangsa. Ada yang menangis, ada yang marah, ada yang memeluk anak-anak mereka. Perintah Tuhan jelas. Barang-barang itu tabu. Barang-barang itu adalah milik Allah. Tidak seorang pun boleh menyentuhnya. Achan telah mencuri milik Allah. Dan akibatnya seluruh bangsa menderita. Yosua dengan wajah penuh duka berkata, "Bawalah semuanya, Achan, jubah itu, emas dan peraknya, anak-anaknya, ternaknya, kemahnya, semuanya. Kita akan ke lembah Ahor." Lembah itu berada di selatan Ai. Tanahnya kering, penuh batu-batu besar. Ketika Achan dibawa ke sana, seluruh bangsa mengikuti dalam sunyi. Tidak ada yang bersuara, tidak ada yang meremehkan. Mereka tahu satu hal,
Dosa tidak pernah sekadar urusan pribadi. Dosa selalu menciptakan gelombang penderitaan bagi banyak orang. Akan berlutut. Jubah itu jatuh dari tangannya. Perak dan emas itu berserakan di tanah. Yosua berkata dengan suara yang bergetar, "Mengapa engkau mencelakakan kami? Kini Tuhan akan mencelakakan engkau." Batu-batu diangkat, dilemparkan, dan suara tangisan menggema di lembah itu. Hari itu, Israel belajar bahwa Tuhan adalah penyayang, tetapi Ia juga kudus. Tuhan adalah pembebas, tetapi Ia juga adil. Tuhan memberikan kemenangan, tetapi Ia tidak menoleransi dosa tersembunyi. Setelah semua selesai, Tuhan berbicara lagi kepada Yosua, "Janganlah takut dan jangan kecut. Bangkitlah, pergilah menyerang Ai, sebab aku akan menyerahkan kota itu ke tanganmu." Ketika Yosua mendengar itu, dadanya sesak oleh rega. Tuhan belum meninggalkan Israel. Dosa seorang manusia telah dibereskan. Sekarang, Tuhan siap memberikan kemenangan lagi. Dan bagi seluruh bangsa Israel, hari itu menjadi pengingat seumur hidup bahwa kemenangan bukan jaminan bahwa Tuhan akan terus menyertai. Dosa kecil bisa menghancurkan berkat besar, dan Tuhan lebih menghargai ketaatan daripada strategi atau pasukan. Malam itu, api unggun menyala di Gilgal, tetapi tidak ada sorak-sorai seperti setelah Yeriko. Hanya keheningan, doa, dan renungan mendalam. Yosua memandang ke arah Ai yang masih berdiri di kejauhan, kota kecil yang sempat mempermalukan Israel. Tetapi ia tahu, besok kisah berbeda akan ditulis, dan Israel akan kembali berjalan dalam kemenangan, bukan oleh kekuatan mereka, tetapi karena Tuhan kembali berjalan di depan mereka. Malam turun perlahan di Gilgal, menutupi perkemahan Israel dengan selimut keheningan yang dalam. Api unggun menyala di beberapa sudut, tetapi tidak ada yang bersorak atau tertawa seperti setelah kemenangan di Yeriko. Yang terdengar hanyalah bisikan-bisikan lirih, suara rengekan bayi, dan desir angin yang melewati tenda-tenda. Kekalahan dari Ai menggantung di udara seperti kabut tebal. Lebih dari 30 prajurit telah mati. Keluarga mereka masih berduka, dan seluruh bangsa merasakan luka yang lebih dalam daripada luka pedang. Luka di hati mereka, luka kerohanian. Namun, setelah hukuman Akan, setelah dosa disingkapkan dan dibersihkan, suasana perlahan berubah. Masih ada kesedihan, tetapi juga ada harapan baru, seperti api kecil yang menyala di tengah malam pekat. Dan di tengah semua itu, Yosua berdiri di depan tabut perjanjian. Tangannya menggenggam lembing panjang, senjata yang akan menjadi simbol ketaatan pada malam itu. Ia menatap ke arah perkemahan, memandangi wajah-wajah yang letih namun berharap. Ia tahu, malam ini adalah malam yang menentukan. Israel harus bangkit. Bangkit bukan oleh kekuatan mereka, tetapi oleh penyertaan Tuhan yang kembali. Saat Yosua sedang berdoa, suara Tuhan datang lagi. Lembut namun kuat, seperti gemuruh air yang terdengar di hati. Jangan takut dan jangan kecut. Bawalah seluruh pasukan. Aku akan menyerahkan Ai ke tanganmu. Kata-kata itu menenangkan Yosua lebih dari angin malam. Tuhan tidak memarahi, tidak menyalahkan lagi,
tidak mengungkit dosa Akan. Tuhan mengajak bangkit. Yosua menunduk dalam-dalam. Tuhan, aku bersyukur Engkau belum meninggalkan kami. Ia berdiri, menatap lembingnya, lalu keluar dari kemah dengan langkah mantap. Kaleb yang sudah menunggu di luar bertanya pelan, "Apa kata Tuhan?" Yosua menatapnya dan berkata, "Tuhan berkata, jangan takut, jangan kecut." Kaleb tersenyum, senyum yang sudah tidak ia keluarkan sejak sebelum kejadian Ai. "Kalau begitu," katanya, "kita akan menang." Malam itu, Yosua mengumpulkan para panglima perang. "Dengarkan aku," katanya sambil membentangkan peta tanah Ai. "Tuhan memberi kita strategi baru. Kita akan menyergap kota itu." Para panglima mencondongkan tubuh. "Kita bagi pasukan. Sejumlah besar prajurit akan bersembunyi di belakang Ai, di sisi barat. Aku akan memimpin pasukan lain ke depan kota." Seorang perwira muda, Haniel, bertanya, "Tuanku, apakah kita akan pura-pura mundur?" Yosua mengangguk, "Ya, ketika mereka keluar menyerang, kita akan melarikan diri seperti sebelumnya." Terdengar bisikan-bisikan, sebagian gelisah, sebagian ragu. Apakah ini tepat? Apakah ini akan memicu trauma dari kekalahan sebelumnya? Yosua melihat keraguan itu dan berkata tegas, "Musuh akan mengejar kita. Mereka akan berpikir kita pengejut seperti terakhir kali. Mereka akan meninggalkan kotanya kosong." Dan ketika itu terjadi, ia menunjuk ke arah Kaleb dan para pemimpin suku. "Kalian yang bersembunyi akan masuk ke kota itu dan membakarnya." Para panglima saling pandang lalu menunduk. "Kami akan melakukannya." Yosua melanjutkan dengan suara rendah namun penuh kuasa, "Ini bukan strategi manusia. Ini strategi Tuhan." Dengan itu, keraguan berubah menjadi keyakinan. Malam semakin kelam ketika 30.000 prajurit pilihan berbaris tanpa suara, bergerak seperti bayangan di antara bebatuan dan lembah. Yosua memimpin mereka sampai ke titik persembunyian di sebelah barat Ai. Bulir-bulir angin panas menyentuh wajah mereka, tetapi mereka tetap diam. Tidak ada obor, tidak ada suara logam, hanya detak jantung yang berdentam cepat. Yosua memberi tanda. Pasukan itu berjongkok di balik bukit kecil. "Jangan bergerak," bisiknya. "Tunggu sampai kalian melihat kami diserang. Setelah itu, serbu kota." Para prajurit mengangguk. Wajah mereka tegang tapi yakin. Kaleb menepuk bahu Yosua. "Kami siap, anak-anak kita siap." Yosua menatap mata sahabat lamanya itu. "Tuhan bersama kita." Kaleb mengangguk, seperti ia selalu bersama kita. Pagi sebelum fajar, Yosua membawa sekitar 5.000 prajurit ke sisi utara kota. Posisi mereka lebih dekat dengan gerbang, seolah sengaja mengundang perhatian. Penduduk Ai mulai keluar, menguap, menggosok mata mereka, dan melihat debu perang naik dari utara. "Israel datang lagi," teriak mereka. "Kota kecil kita akan menewaskan mereka sekali lagi." Raja Ai tertawa sombong. "Lihat, mereka datang dengan kelompok kecil. Sama seperti kemarin, mereka akan melarikan diri lagi." Tanpa pikir panjang, ia mengerahkan seluruh pasukannya, meninggalkan kota nyaris kosong. Tidak ada seorang pun yang memikirkan bahwa musuh bisa menyergap dari belakang. Keberhasilan mudah seringkali menciptakan kebodohan yang mematikan. Yosua melihat pasukan Ai keluar. Debu beterbangan, panah-panah disiapkan. Ia memberi aba-aba.
lari!" Dan seluruh pasukannya melakukan yang sama. Untuk pertama kalinya, Israel taat dengan cara berlari meninggalkan musuh, tetapi sekarang itu bagian dari strategi. Prajurit Ai bersorak-sorai, "Lihat mereka, penakut, mereka takut pada kita." Para pria Ai mengejar dengan penuh nafsu kemenangan. Panah melesat, teriakan meletus. Israel mundur lebih jauh ke arah padang gurun. Tetapi kali ini tidak ada rasa takut. Wajah Yosua tenang, hatinya penuh keyakinan. Dan ketika pasukan Ai semuanya keluar dari kota, Tuhan berkata kepada Yosua, "Julurkanlah lembingmu ke arah Ai, karena kota itu telah kuserahkan ke dalam tanganmu." Yosua berhenti. Ia berdiri di atas bukit kecil. Seluruh Israel yang berlari menoleh kepadanya. Prajurit Ai berhenti mengejar untuk melihat apa yang ia lakukan. Dengan gerakan mantap, Yosua mengangkat lembingnya tinggi ke udara. Lembing itu memantulkan cahaya matahari pagi. Dan seketika, bangsa Israel tahu, saatnya tiba. Di sisi barat Ai, prajurit yang bersembunyi melihat lembing itu bersinar. Mereka berdiri serentak, seperti satu tubuh raksasa. "Ini tandanya!" seru Kaleb. Prajurit bangkit dari persembunyian, berlari menuruni bukit dengan kecepatan kilat. Mereka masuk ke kota Ai yang kosong, menewaskan penjaga yang tersisa, dan membakar kota itu dalam sekejap. Asap hitam menjulang ke langit. Penduduk Ai yang sedang mengejar Israel melihat api membesar di belakang mereka. "Mereka menyergap kita, kota terbakar." Kengerian meliputi pasukan Ai. Semangat mereka runtuh. Israel yang pura-pura kalah kini berbalik. "Maju! Tuhan telah menyerahkan Ai kepada kita!" teriak Yosua. Pedang ditarik. Teriakan perang menggema. Kali ini Israel tidak berlari. Kali ini Israel adalah singa. Prajurit Ai terjebak. Israel menyerang dari depan. Pasukan Kaleb menyerang dari belakang. Tidak ada tempat untuk lari. Tidak ada gerbang untuk kembali. Tidak ada kemenangan instan seperti sebelumnya. Yosua terus mengangkat lembingnya. Ia tidak menurunkannya satu kali pun, sama seperti Musa dulu mengangkat tangan di Refidim. Selama lembing itu terangkat, Israel memiliki kekuatan besar. Semangat mereka menyala. Prajurit-prajurit yang dulu gemetar kini menjadi pemberani. Pertempuran berlangsung sengit. Teriakan, denting pedang, dan suara langkah kaki memenuhi udara. Akhirnya, pasukan Ai habis. Tidak ada yang tersisa. Raja Ai ditangkap dan dihakimi di bawah pohon dekat pintu gerbang kota. Kemenangan itu tidak hanya menghapus malu Israel, tetapi mengubah mereka dari kelompok pengujung menjadi bangsa penakluk.